Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua yang beribadah pada hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Bapak Ibu, saat ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan yang telah Ia berikan kepada kita, di mana Ia masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Mari pada saat ini kita menenangkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Penebus dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Dia dari Hymnus 26, puji Tuhan Sang Penebus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan di awal ibadah ini. Sesungguhnya kebaktian kita pada hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini Tuhan Allah dalam anugerahnya berkenan memberkati setiap umatnya yang beribadah kepadanya dengan mengaruniakan berkat-Nya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Sabda pembukaan kita pada hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui.
Jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Mari kita meresponi akan sabda pembukaan Tuhan ini dari Hymnus nomor 43, Kemuliaan dan Hormat. Mungkin kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka pada saat ini firman Tuhan menegur kita dari Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu, saat ini saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk meminta pengampunan kepadanya. Saya memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, kami sungguh bahagia Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami nafas, Engkau masih memberikan kami kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh itu suatu anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan memohon pengampunan daripada Engkau. Kami tahu ya Tuhan, kami telah banyak melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami melanggar peraturan-Mu, kami melanggar ketetapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ini. Tuhan, janganlah Engkau murka kepada kami. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang menyucikan kami, Engkau layakkan dan kuduskan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah penebus kami, Allah yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami supaya lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi kita yang telah mengakui akan kesalahan kita, maka firman penghiburan kita terambil dari Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Untuk firman penghiburan ini kita bersyukur atas kebenaran yang telah Ia berikan kepada kita, karena kesalahan yang seharusnya ditimpakan kepada kita, Ia ambil alih. Mari kita memuji Tuhan karena Dia yang telah menghapuskan dosa kita. Kita pujikan pujian dari Hymnus 160, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku.
bertata dalam kerajaan surga. Benar ya Tuhan, kami suci karena Engkau yang telah menghapuskan dosa kami. Ini kami Tuhan, pada saat ini kami mau mempersiapkan hati pemikiran kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tolong kami, Engkau mampukan kami dalam mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyebutkan ikrar kita kepada Tuhan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji Tuhan karena hari ini kita bisa beribadah secara online. Dan hari ini tanggal 18 Oktober 2020. Besok itu tanggal 19. Betul ya, tanggal 19. Itu ulang tahun Gereja Eleos Surabaya. Ya, maka sesuai dengan rencana, panitia telah mempersiapkan acara di tanggal 19 pada pukul 7 malam melalui Zoom. Karena itu segenap jemaat dipersilahkan untuk bergabung dalam acara ini ya, melalui link yang akan dibagikan di grup WA gereja. Dan sesuai dengan ketentuan panitia, kita semua akan memakai seragam yang telah dibagikan itu ya, hadiah ulang tahun. Jadi sekali lagi saya harap kita masing-masing memperhatikan untuk mengikuti acara ini. Yang akan menjadi pembicara adalah Ibu Pendeta Marsiani Asali, yang merupakan perintis daripada Gereja Eleos Surabaya. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Saya ajak kepada kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Saya ulangi, Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara bisa memperhatikan di layar HP ataupun di komputer atau laptop masing-masing. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini bagi kita semua. Yosua 24 ayat 14 sampai 25. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah yang Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkata Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang akan dibahas dalam ibadah ini adalah beribadahlah kepada Tuhan. Untuk membahas tema ini, saya akan membicarakan 3 hal. Yang pertama adalah mengenai Yosua, yang merupakan seseorang yang betul-betul mengenal Tuhan Allah dengan baik. Baru nanti yang kedua, saya akan membicarakan mengenai mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Lalu nanti yang ketiga, bagaimana seharusnya kita ini beribadah sesuai dengan teks firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yosua adalah seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, karena pada waktu itu Musa sudah mati. Musa sudah meninggal dunia. Ya. Nah, Yosua ini adalah seseorang yang kalau perhatikan namanya, ya, di dalam bahasa Ibrani itu namanya Hosea atau Yehosua. Ya, bilangan 13 ayat yang dalam bilangan 13 ayat yang ke-8 di situ dikatakan begini. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Ya, tadi namanya itu Hosea, Yehosua, lalu oleh Musa disebut Yosua. Itu namanya Yosua itu, ya, yang kemudian dalam Septuaginta ya dikenal dengan nama Yesus, yang hari ini kita kenal dengan Yesus. Itu Yosua, ya. Nah, Yosua itu artinya adalah Tuhan menyelamatkan atau Tuhan juru selamat. Ayahnya adalah Nun, kemudian pekerjaan adalah seorang tentara dan seorang pemimpin nasional pada waktu itu. Dia lahir di Mesir, dia mati di sebuah tempat itu di daerah pegunungan Efraim pada umur 110 tahun sesuai dengan catatan dalam kitab Yosua, ya, 24 ayat 29. Dia itu berusia 110 tahun. Nah, saudara-saudara, ketika Yosua menerima perintah untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, dikatakan pada waktu itu memang usianya sudah tua.
Diperkirakan sekitar 80 sampai 85 tahun. Ada yang menafsirkan seperti itu. Dan orang Israel yang hendak dia pimpin adalah orang-orang yang dikatakan tegar tengkuk. Itu tidak mudah. Apalagi jumlahnya itu jutaan. Sekitar 2 sampai 3 juta orang. Ini bukan perkara mudah. Ya. Lalu memimpin mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Harus menyeberang sungai Yordan. Katanya itu arusnya deras. Bangsa yang akan mereka datangi itu adalah bangsa Kanaan yang lebih besar dan lebih kuat daripada bangsa Israel. Dan Yosua sendiri menggantikan Musa yang adalah pemimpin yang hebat. Ya, tidak mudah menggantikan pemimpin yang hebat. Dan Yosua adalah posisi itu. Nah, dalam keadaan demikian, Tuhan sudah berjanji kepada Yosua bahwa Dia akan menyertainya. Ya, seperti aku menyertai Musa, kata Tuhan kepada Yosua, demikianlah aku akan menyertai engkau. Dan luar biasa bukan? Sesuai dengan janji Tuhan, Yosua akhirnya berhasil. Berhasil memimpin bangsa itu untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan kalau kita perhatikan pengalaman Yosua, ya, dia seseorang yang memang dibentuk dalam perjalanan hidupnya, dalam pengenalannya akan Tuhan. Ya, kita ingat peristiwa ketika di Mesir, pada waktu orang Israel akan keluar dari sana, Firaun mempersulit. Dan banyak hal ajaib Tuhan lakukan. Yosua menjadi saksi mata. Ya, waktu peristiwa Paskah pertama ketika semua anak sulung di Mesir mati, dihukum mati pada waktu itu, Yosua itu saksi mata. Dia menyaksikan seluruh peristiwa seperti itu. Waktu menyeberang laut Tiberau itu, Yosua seorang saksi mata, pelakunya itu. Dia ikut menyeberang laut dibelah, kemudian Yosua ikut berjalan di dalam laut itu di tanah yang kering. Di dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, banyak hal yang ajaib Tuhan lakukan. Itu mana turun dari langit. Yosua ikut makan itu, ya. Mau makan daging, Tuhan kirim burung-burung itu setiap hari. Yosua ikut di dalamnya. Ketika tidak ada air, Musa diperintahkan Tuhan untuk keluarkan air dari gunung batu. Yosua ada di sana. Dia bersama dengan Musa naik ke gunung Sinai. Waktu menerima itu 10 hukum Allah. Dan dia pasti banyak belajar dari Musa. Memang Musa sudah mempersiapkan Yosua. Ya. Dan ketika tiba di Kades Barnea lalu mengutus pengintai untuk mengintai Kanaan, Yosua itu turut serta. Ya. Dia bersama dengan Kaleb merupakan 2 orang yang menentang 10 temannya. Di mana yang lain putus asa, ya, mempengaruhi umat Israel supaya takut. Yosua bilang tidak. Walaupun badan mereka besar dan tinggi, kita akan menang karena kita bersama dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tembok Yeriko jatuh. Itu Yosua itu yang memimpin itu. Lalu waktu ada satu peperangan, siang hari diperpanjang, matahari berhenti. Itu omongan Yosua. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan begitu baik. Ada hujan batu yang turun untuk mengalahkan musuh-musuh itu. Jadi di sini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam teks firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, waktu itu Yosua sudah lanjut usia. Sebentar lagi juga dia akan meninggal. Maka sekarang dia kumpulkan orang-orang Israel itu dan berbicara kepada mereka. Memerintahkan mereka supaya beribadah kepada Tuhan. Ya. Yosua mengajar mereka, memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, poin yang perlu kita lihat dari Yosua di sini adalah ketika mengajak, memerintahkan orang beribadah kepada Tuhan, Yosua terlebih dahulu memang seseorang yang sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Ya, dia mengenal Tuhan dengan baik. Banyak pengalaman, ya, pengalaman dalam perjalanan hidupnya mengajar dia mengenai siapakah Tuhan. Makanya kalau kita amati kisah hidupnya Yosua, sampai mati memang dia setia pada Tuhan. Ya, sehingga di ayat yang tadi kita baca itu, ayat yang ke-15 mengatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mengapa dia katakan kalimat ini? Ya, aku dan keluargaku kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena dia mengenal siapakah Tuhan itu. Dia sudah mengalami sendiri. Dia sudah mengenal dengan baik siapakah Tuhan itu. Maka sekarang sebelum dia akan tinggalkan umat Israel itu,
Dia bicara kepada mereka sedemikian rupa. Maka kalimat, bila pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, ini merupakan semacam upaya untuk membuat orang-orang Israel itu mengevaluasi hatinya, mengevaluasi dirinya, untuk mempertegas iman mereka kepada siapa akan beribadah. Jadi saudara-saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama yang kita lihat mengenai Yosua ini adalah Yosua adalah seseorang yang mengenal Tuhan dengan baik, dan memang ibadah yang benar. Ya, ibadah yang baik itu adalah kita harus mengenal siapakah yang kepadanya kita beribadah. Ketika kita mengenal Dia dengan baik, maka ibadah kita akan berbeda. Dengan kita lakukan ibadah, kita tidak tahu dengan baik kepada siapa kita beribadah. Sikap hati orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan akan begitu luar biasa berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Yosua mengenal Tuhan dengan baik. Maka sekarang dia peringatkan kepada orang Israel. Dia berkata kepada mereka, bila pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Sekarang mari kita perhatikan bagian yang kedua, mengenai mengapa harus beribadah. Coba kita perhatikan ayat yang ke-14. Di situ dikatakan demikian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Di ayat ini 2 kali dikatakan bahwa beribadahlah kepadanya, kemudian beribadahlah kepada Tuhan. Ya, ini kan bentuk perintah, betul ya? Beribadahlah, ya. Ini kan bentuk perintah ya. Beribadahlah kepadanya, beribadahlah kepada Tuhan. Maka di sini, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Yang pertama yaitu bahwa ibadah itu merupakan perintah Tuhan. Sekarang kan ada itu wabah virus corona kan? Ya. Bisa atau tidak kita lalu berkata, ya sudahlah karena ada virus corona, ibadah kita liburkan. Ya, tidak usah kumpul di gereja, tidak usah laksanakan ibadah online. Kita libur. Ya, jadi gembala sidang dengan majelis buat pengumuman, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ibadah kita liburkan mulai sekarang sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Nanti kalau virusnya sudah berlalu, kami umumkan lagi untuk kita mulai lagi. Nah, rupanya itu dalam bijaksana Tuhan, Dia sudah mengatur. Sebelum virusnya datang, Dia sudah siapkan kita untuk bisa laksanakan ibadah online. Maka mengapa sehingga walaupun ibadah tidak bisa kita laksanakan di gereja bersama-sama, kita tetap mengadakan ibadah secara online. Ya ini, ibadah kepada Tuhan itu merupakan perintah Tuhan. Nah, kalau Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah, lalu kita tidak beribadah, ini kan pelanggaran. Betul atau tidak? Firman Tuhan katakan beribadahlah kepadanya, beribadahlah kepada Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Maka setiap orang yang mengenal Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus beribadah. Hukum keempat bilang apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya bekerja. Pada hari yang ke-7 berhenti menguduskan hari itu. Maksudnya adalah beribadah kepada Tuhan. Maka sekarang walaupun kita laksanakan secara online, mari kita sadar bahwa apa yang kita laksanakan hari ini, ibadah yang kita lakukan ini merupakan bagian daripada kita tindakan melaksanakan perintah Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Ulangan 6 ayat 13. Ini adalah perintah Tuhan. Ada gangguan?
Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, minta maaf ada gangguan. Mohon bersabar sejenak, diperbaiki dulu oleh tim. Ya, sudah baik. Puji Tuhan, sudah bisa kita lanjutkan. Tadi saya membicarakan mengenai mengapa kita harus beribadah, karena ibadah merupakan perintah Tuhan. Ayat 14 tadi 2 kali dikatakan beribadahlah, beribadahlah. Maka sekarang kita semua beribadah kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Walaupun sekarang ibadah kita adakan secara online, kita harus tetap beribadah. Karena ini merupakan perintah Tuhan. Saat kita beribadah seperti ini, memang di masa ini, ya, ada pengorbanan. Ibadah memang membutuhkan pengorbanan. Kalau keadaan normal, kita datang ke gereja butuh pengorbanan, bukan? Waktu ibadah online, ibadah di rumah masing-masing kan juga butuh pengorbanan. Kuota internet, betul ya? Kira-kira bagaimana? Kita ikut ibadah, kalau ibadahnya agak panjang, hati kita was-was, waduh. Nanti kalau ibadahnya kelamaan, kuotanya cepat habis. Ini perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan, mentaati perintah Tuhan, seperti apapun harganya, mari kita bayar untuk memenuhi perintah Tuhan, beribadah kepadanya. Apalagi dikatakan bahwa kita bisa beribadah kepada Tuhan, itu merupakan anugerah Tuhan, di mana Tuhan mengundang kita untuk bertemu dengan Dia, bersekutu dengan dalam pujian, doa, dan perenungan akan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Lebih baik 1000 hari di tempat lain daripada 1 hari di rumah Tuhan. Bahwa berada di rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu jauh lebih indah, jauh lebih indah daripada segalanya. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, karena ini merupakan perintah Tuhan. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, ya, daripada di tempat yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Yaitu bahwa karena Tuhan menepati janji-janjinya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-25 dari bacaan kita tadi. Di situ dikatakan bahwa pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Nah, di sini disebut satu tempat namanya Sikem. Ada apa dengan Sikem? Kenapa pembaharuan perjanjian itu diadakan tidak di tempat lain, tapi justru di Sikem? Kalau kita amati Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu Tuhan memanggil Abraham untuk pergi dari Ur Kasdim ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya, ketika Abraham tiba di Sikem, maka di situ Tuhan berkata kepadanya begini. Saya akan bacakan Kejadian pasal 12 ayat yang ke-6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ Mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya.
Tuhan menepati janjinya. Tempat di mana Tuhan menampakkan diri, berjanji akan berikan negeri itu kepada Abraham dan keturunannya, sudah digenapi oleh Tuhan. Hari ini Yosua mengajak mereka untuk kembali komitmen beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah pribadi yang sungguh menepati janjinya. Dia berjanji dan dia menepati. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-18, di situ dikatakan Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini di depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tuhan berikan tanah Kanaan itu kepada orang Israel. Dia menepati janjinya. Ya, kalau kita perhatikan lagi di ayat 17, sebab Tuhan Allah kita Dia yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Mengapa kita beribadah? Yang pertama tadi saya mengatakan bahwa ibadah itu perintahnya Tuhan. Yang kedua, mengapa kita beribadah? Karena Tuhan menepati janjinya. Sebagai syukur kita kepada Tuhan, kita harus beribadah. Kemudian yang ketiga, menurut ayat 17 ini, di situ disebutkan mengenai orang Israel dituntun keluar dari Mesir, mereka diselamatkan. Jadi beribadah kepada Tuhan karena telah diselamatkan oleh Tuhan. Makanya hukum keempat itu muncul. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu di awal dengan kalimat pembukaan dari 10 hukum Allah itu. Akulah Tuhan Allahmu, ya, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Di sini Yosua mengajak mereka untuk beribadah, memerintahkan mereka untuk beribadah karena Tuhan telah menyelamatkan. Maka kalau kita belajar dari hal ini, kita perhatikan dalam hidup kita ini, kita harus beribadah karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, bukan? Tuhan sudah berkorban bagi kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Seperti Dia membebaskan orang Israel dari Mesir, demikianlah Dia sudah membebaskan kita dari hukuman dosa. Maka ibadah merupakan tujuan daripada penyelamatan. Kita diselamatkan lalu kemudian kita beribadah kepada Tuhan. Musa menghadap kepada Firaun. Tuhan berkata kepadanya untuk sampaikan kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Maka Tuhan menyelamatkan kita. Ya, oleh karena kita sudah diselamatkan olehnya, maka sekarang kita harus beribadah kepada Tuhan. Dia sudah menyelamatkan kita. Keluaran 9 ayat 13 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita harus beribadah kepada Tuhan. Lalu yang berikut, dari ayat yang ke-17 ini juga kita lihat, di situ menyebutkan mengenai yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di dalam perjalanan itu, melindungi sepanjang jalan. Ada tiang awan kalau siang hari, ada tiang api kalau malam hari. Ketika mereka lapar, tadi saya sudah menyampaikan, ada roti yang turun dari langit. Mau makan daging, ada burung yang Tuhan berikan. Ya, mereka haus karena tidak ada air, Tuhan keluarkan air dari gunung batu. Tuhan memelihara umatnya dengan begitu luar biasa. Maka di sini Yosua kemudian mengatakan, karena itu harus beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Sudah diselamatkan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Tadi malam itu di dalam ibadah keluarga kami di Pastori, kami menyanyikan satu lagu. Lagu itu begini. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara, orang yang percaya makin teguhlah. Waktu kami nyanyikan lagu ini, ya, kami ulang 2 kali. Menyanyikan pertama itu, di syair yang terakhir itu antara saya dengan anggota lain di Pastori itu berbeda syairnya. Karena ada satu terjemahan, ada satu bagian
Ada orang menulis lagu ini, bait yang terakhir itu kata-katanya bukan makin teguhlah, tapi dia pakai kata takut matikah. Maka lagunya begini. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya takut matikah. Seperti itu. Orang yang percaya, ya, Tuhan Allah memelihara kita. Semut yang kecil dipelihara oleh Tuhan. Sebagai orang yang percaya, pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Burung-burung di udara dipelihara oleh Bapa di surga. Bunga-bunga di taman dihias begitu indah. Maka orang percaya. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Selama ini kita sudah dipelihara oleh Tuhan dengan begitu luar biasa, bukan? Ya, itu bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Bagian yang ketiga. Yang pertama tadi mengenai Yosua, yang kedua mengenai bagaimana mengapa kita harus beribadah. Sekarang yang ketiga. Saya akan bicara mengenai bagaimana kita harus beribadah. Masih di ayat yang ke-14. Di situ dikatakan bahwa oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyang telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat-ayat yang berikut, maka di sini poin yang pertama, bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan, perlu ada komitmen. Ya, perlu ada komitmen. Komitmen daripada hati setiap orang. Ya, setiap orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, setiap orang yang sudah mengenal Tuhan, memang perlu ada komitmen. Maka di sini di konteks firman Tuhan ini, Yosua itu membaharui perjanjian dengan orang Israel. Mereka perlu sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan untuk beribadah. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu dan Saudara, coba lihat di ayat yang ke-19 itu. Di situ dikatakan, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ayat 20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan apa yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Nah, ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Nah, coba lihat ya. Yosua tantang mereka kemudian merespon dengan mengatakan, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Saya tertarik di sini Bapak, Ibu dan Saudara, ya. Jawabannya itu bagus. Kalau saja kita ada di situ mungkin kita angkat jempol, bagus. 100 nilainya. Jawabanmu itu hebat. Mereka mengatakan, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Tapi anehnya di sini kita tidak melihat Yosua tidak mengatakan bagus jawabanmu, tidak ada. Ya, Yosua malah bilang apa? Ayat yang ke-22. Kemudian berkata Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Yosua membimbing mereka, menuntun mereka supaya membuat komitmen dengan kesadaran. Sadar bahwa apa yang kami itu ikrarkan hari ini, apa yang kami nyatakan hari ini, sungguh-sungguh kami sadari, dan itu akan kami konsisten melakukannya. Dan perlu ada komitmen. Memang ibadah itu membutuhkan komitmen. Komitmen itu perjanjian keterikatan untuk melakukan sesuatu. Ya, butuhkan komitmen. Ya, komitmen untuk bisa tekun. Ya, harinya untuk beribadah, ya kita siap-siap untuk beribadah. Ya, lalu yang berikut kita perhatikan bahwa dalam perjanjian ini, kesepakatan di sini, ya, di sini Yosua mengingatkan kepada mereka supaya menjauhkan Allah yang kepadanya nenek moyang mereka beribadah atau menyembah. Itu benar-benar diperhatikan oleh Yosua. Ditekankan kepada mereka karena ibadah itu memang hanya boleh ditujukan kepada Tuhan, tidak boleh kepada yang lain. Dia sungguh-sungguh tekankan hal ini. Makanya di ayat yang ke-23 dikatakan, maka sekarang
Jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Ada dua kata dalam bentuk aktif di situ ya. Di situ dikatakan jauhkanlah, kemudian condongkanlah. Ya, jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengahmu, kemudian condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Mereka tidak boleh bermain-main. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Hanya boleh beribadah kepada Tuhan, tidak boleh kepada yang lain. Nah, memang kalau dahulu ada di situ dikatakan bahwa ada yang disembah di dewa-dewa Mesopotamia di Sungai Efrat, antara lain adalah Marduk, kemudian dewa utama bangsa Babylon, dan Bel yang serupa dengan Baal, dewa kesuburan bangsa Kanaan, dan seterusnya. Kalau sekarang di konteks kita hari ini kan yang seperti ini sedang tidak ada di sekitar kita, bukan? Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa hari ini godaan itu telah cenderung bergeser menjadi pemujaan terhadap apa yang dinamakan sebagai keserakahan. Ya, menjadi keserakahan, mengambil dalam bentuk mempertahankan perilaku uang dan jabatan duniawi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua itu tidak boleh menggeser kita untuk kemudian tidak beribadah kepada Tuhan. Kemajuan teknologi secanggih apapun, ibadah kepada Tuhan harus tetap kita prioritaskan dalam hidup ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian poin yang berikutnya yang perlu kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan yang ayat yang ke-14 itu dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada dengan tulus ikhlas. Di situ dikatakan tulus ikhlas. Tulus ikhlas maksudnya adalah dengan rela, dengan sungguh-sungguh dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dan itu yang merupakan nasihat daripada Daud kepada Salomo. Ya, hai anakku Salomo, dan engkau anakku Salomo, katanya, kenalah Allah yang ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Ibadah kita kepada Tuhan memang harus dengan tulus ikhlas. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-14, dengan setia. Beribadah dengan setia. Sungguh memprihatinkan. Saya membaca kisah ini waktu Yosua masih hidup. Memang tadi mereka sudah berkata, hanya kepada Allah kami beribadah. Tapi waktu Yosua sudah mati, keadaannya berbeda. Mereka setia waktu Yosua masih hidup. Ketika Yosua sudah mati, mereka berubah. Maka Hakim-Hakim 2 di situ di ayat yang ke-11 dan 12 mengatakan begini. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Tadi mereka bilang kepada itu Yosua, hanya kepada Tuhan kami beribadah. Ya, hanya kepada Tuhan kami beribadah. Yosua sudah mati, mereka berubah. Ini Hakim-Hakim 2 itu menyakiti hati Tuhan, menyembah kepada itu Allah-Allah yang lain yang dijelaskan di ayat firman Tuhan ini. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Hakim-Hakim 2 ayat 13. Maka ada cerita yang dulu sering saya ceritakan kepada kita waktu ada ibadah di gereja. Waktu saya mengadakan ujian untuk anak-anak sekolah kita, ujian untuk agama, pendidikan agama Kristen, ujian praktik. Satu anak menyanyikan satu lagu dengan penuh penghayatan. Dia mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan penuh penghayatan nyanyikan lagu ini. Dan nilainya memang bagus. Dia menjiwai. Setelah itu saya berkata kepadanya, nak, nyanyianmu bagus, nilainya bagus. Tapi apakah benar engkau akan cinta Tuhan selamanya? Kita tidak bisa jawab hari ini. Nyanyianmu tadi tidak bisa menjawab itu pertanyaan seperti ini. Harus dibuktikan dengan perjalanan hidupmu. Ketika sampai akhir hidupmu di dunia ini, engkau setia pada Tuhan sampai mati. Nah, di situ baru bisa disimpulkan bahwa oh ya, nyanyiannya waktu itu benar. Memang dia cinta Yesus selamanya.
Kita bisa lihat di sini. Di hadapan Yosua mereka mengatakan, ya hanya kepada Tuhan saja kami beribadah. Yosua sudah mati, mereka, oh selamat tinggal Tuhan, kami mau beribadah kepada yang lain. Itulah manusia, kesetiaannya berubah-ubah. Karena itu hari ini mari setiap kita yang sedang beribadah kepada Tuhan. Mengapa kita beribadah? Tadi saya sudah uraikan sedemikian rupa. Kita harus beribadah kepada Tuhan karena ibadah merupakan perintah Tuhan. Tuhan menepati janji-janjinya. Tuhan memelihara hidup kita dengan luar biasa. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Mengapa kita harus beribadah? Kemudian bagaimana melakukan itu? Harus dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Lakukan dengan tulus, ikhlas dan kesetiaan. Dengan demikian, hidup kita tidak menjadi sia-sia. Sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Maukah beribadah kepada Tuhan senantiasa? Kiranya Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita akan masuk dalam doa. Karena itu kepada yang bertugas saya persilahkan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan, di mana pada saat ini kita diajarkan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita meresponi akan firman Tuhan ini, kita memuji Tuhan dari Hymnos 130 Setia. Dan iblis pun dia
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyafaat di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami dalam ibadah ini. Walaupun sempat mengalami gangguan, tetapi Tuhan terus mengawal dan memberkati, menolong. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diperdengarkan. Sesuai dengan tema firman Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Maka tolong kami Tuhan, sungguh-sungguh berusaha mengenal Engkau, sebagaimana Engkau menyatakan di dalam kitab suci, dan memahami mengapa kami laksanakan ibadah ini, lalu bagaimana kami harus melakukannya. Tolong kami semua ya Tuhan, memperhatikan firman-Mu, beribadah kepada Tuhan seumur hidup kami, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu. Kami sadar ibadah online bukan ibadah yang ideal. Oleh karena situasi yang sedang terjadi, adanya wabah virus corona, maka kami laksanakan ibadah ini secara online. Kami berdoa supaya Tuhan pulihkan keadaan kami. Dengan demikian dalam waktu dekat, ibadah-ibadah kami dapat kami laksanakan lagi sebagaimana seharusnya. Tuhan Maha Kuasa, berbelas kasihanlah kepada kami umat-Mu. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Demikianlah Bapa di surga, pagi ini kami berdoa untuk persiapan acara peringatan atau perayaan ulang tahun daripada gereja kami pada hari esok. Mohon berkat-Mu ya Tuhan supaya acara ini berjalan dengan baik. Untuk semua kami ya sebagai umat-Mu dalam gereja ini, pimpin kami satu persatu untuk tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Di masa sulit sekalipun, biarlah boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego maupun Daniel. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja kami di lingkup Sinode Leos maupun gereja-gereja di seluruh dunia ini. Tuhan memberkati, bahkan upaya pemberitaan kabar baik dalam Yesus Kristus, Tuhan turut bekerja agar banyak orang, semua orang bisa mendengar anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Mereka pun boleh menerima anugerah yang Tuhan sediakan. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa padamu untuk apa yang menjadi dampak daripada adanya wabah virus corona, baik itu mengenai pekerjaan daripada masing-masing umat-Mu yang mengalami dampak tersendiri terkait dengan perekonomian rumah tangga ataupun studi daripada anak-anak kami. Tuhan menolong, memulihkan, memberkati supaya keadaan bisa normal kembali. Bapa di sorga, sekarang kami berdoa padamu untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami. Terutama ya Tuhan, pada hari-hari ini ada kesibukan untuk pemilihan kepala daerah di sejumlah kota atau kabupaten atau provinsi. Tuhan tolong supaya seluruh proses berjalan dengan baik, termasuk di kota Surabaya ini ya Tuhan. Kiranya orang yang terpilih adalah orang yang Tuhan perkenan untuk memimpin kota kami, bahkan yang memimpin setiap daerah di negara kami ini. Bapa di surga, kami doakan seluruh masyarakat Indonesia, anugerah keselamatan Engkau karuniakan ya Tuhan untuk semuanya. Dan sekarang kami berdoa padamu ya Tuhan, untuk upaya daripada tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani virus, penyebaran virus corona. Tuhan pimpin agar semua bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dokter dan para medis yang bertugas menolong saudara kami yang terinfeksi, Tuhan tolong, dan semua orang yang terinfeksi virus corona, Tuhan sembuhkan, selamatkan dan berkati. Bapa di sorga, di dalam masuk ke minggu yang baru, kami butuhkan anugerah dan kasih sayang-Mu untuk boleh menuntun kami supaya berjalan dalam kesetiaan kepadamu ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami lemah iman, Tuhan tolong. Yang mengalami pergumulan apapun, Tuhan berikan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita terus berkomitmen dalam kehidupan kita, bahwa kita terus mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Hymnus nomor 299, mengikut Yesus keputusanku.
sidang jemaat, arahkanlah hatinya kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tetap setia kepada Tuhan dan mengatakan bahwa hanya ikut Dia saja kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Pujian Hymnus 300, ikuti Kau saja Tuhan. Akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, persembahan untuk operasional gereja, persembahan persepuluhan, persembahan misi dapat diserahkan melalui rekening gereja BCA dengan nomor 8221079248 atas nama Bambang Suwanto atau Yan Peter Kamlasi. Jemaat yang sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja supaya memberitahukan kepada bendahara gereja melalui WA 0838 5835 154 atas nama Agung Sugiharta Mulia. Yang kedua, acara rohani gereja Persekutuan Doa Selasa 20 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB. 2. Pemahaman Alkitab Kamis 22 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB dilayani oleh Bapak Pendeta Yan Peter Kamlasi. Seluruh kegiatan tersebut diadakan melalui Zoom. Silakan bergabung melalui link yang akan dibagikan melalui grup WA gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.